Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah MRJ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada jalan ketakwaan, dan kita senantiasa diperintahkan untuk terus-menerus meningkatkan ketakwaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat yang khotib bacakan di atas. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Rasul yang syariatnya telah disempurnakan, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan kesempurnaan. Semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, kepada kita semua pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah MRJ Linggabuana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini khatib berpesan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, teruslah kita memegang teguh Islam sampai kita meninggal. Jadikan Islam sebagai jalan tidak hanya untuk menuju akhirat yang berbahagia, tapi juga mencapai kesuksesan di dunia ini. Dan pada kali ini khatib akan menyampaikan satu hal tentang istiqomah, yaitu berada terus-menerus di atas jalan yang lurus, mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana kiat-kiat kita menegakkan istiqomah dalam kehidupan kita. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma sataqamu fala khaufu alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Dan kita yang sudah memeluk Islam, jangan sebiji zarah pun kita ragu atas jalan yang kita pilih. Jalan ini adalah jalan yang telah menyelamatkan orang-orang terdahulu dan menjadi jalan anugerah Allah pada jalan orang-orang kemudian.
Dan alhamdulillah kita semua lahir dalam keadaan Islam. Juga alhamdulillah saudara-saudara kita yang berada di tengah-tengah kita yang telah memeluk Islam, yakni kembali ke fitrahnya menjadi orang-orang muslim. Islam adalah fitrah. Muslim adalah cara kita untuk menjadi orang Islam yang baik. Islam saja tidak cukup. Islam saja tidak mendatangkan kita kepada surga yang abadi. Islam diharuskan kita menjadi muslim, yaitu orang-orang Islam yang taat kepada nilai-nilai, ajaran-ajaran, larangan Allah dan seruan Allah melalui yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sesungguhnya cara kita menegakkan istiqomah dalam berislam saat ini, dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam semua hiruk-pikuk kehidupan dunia ini. Menurut khotib, setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita lakukan dalam menegakkan istiqomah kita dalam jalan Islam ini. Yang pertama adalah kita harus terus-menerus menguatkan yang namanya keyakinan dalam diri kita dengan cara melemahkan keinginan. Karena keyakinan datang dari hati, keinginan datang dari otak, dan itu biasanya saling berbenturan. Keinginan banyak menuruti pada hawa nafsu, sedangkan keyakinan adalah fitrah menuju jalan kebenaran yang di sana bersemayam para malaikat. Ada sebongkah daging yang apabila dia buruk, maka buruklah diri kita. Ada sebongkah daging yang tidak tembus cahaya kebenaran, kata Al-Ghazali, karena ada membran hitam di dalam diri hati tersebut, yaitu hati yang dipenuhi oleh dosa, hati yang dipenuhi oleh nafsu-nafsu duniawi, sehingga cahaya kebenaran tertutupi. Kapan cahaya itu masuk? Ketika membran hitam tersebut hilang dari kita. Dengan cara apa? Rasulullah dan para ulama, para sahabat menyuruhkan adalah berbanyak kita beristighfar atas semua pekerjaan yang kita lakukan, baik kita merasa ragu-ragu atau kita yakin bahwa itu salah dan terlanjur, maka istighfar menjadi obat pertama untuk membolak-balikan hati kita menuju pada cahaya yang Allah inginkan. Menguatkan keyakinan dan melemahkan keinginan ini, kata kuncinya adalah ikhlas. Kita harus ikhlas atas semua ketentuan Allah pada diri kita. Jangan ada sebizarah pun kita menyesal atas kehidupan, atas fisik kita, atas mental kita, atas kesuksesan sampai hari ini, atas keadaan apapun kita hari ini, sesungguhnya tidak terlewat sedikit pun oleh Allah. Kalau kita merasa hari ini tidak beruntung, bukan artinya Allah lupa dengan kita. Kalau kita hari ini merasa sangat menjadi orang yang sukses dalam kehidupan kita, bukan Allah itu super sayang pada kita, belum tentu. Oleh karena itu, dengan mengikhlaskan atas mata kita, atas hati kita, atas fisik yang diberikan Allah, atas rezeki yang kita terima, atas penyakit yang bertahun-tahun kita jalankan, maka semuanya menjadi kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan ini sudah bersemayam, maka tidak ada yang bisa memisahkan hubungan kita dengan Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kedekatan kita dengan Allah. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, Dia lebih dekat dari urat leher kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, maka mata kita ini menjadi mata Allah, mulut kita menjadi mulut Allah, tangan kita menjadi tangan Allah, dan kaki kita akan terarah pada kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah syaratnya adalah keyakinan yang tidak terpatri keraguan sedikit pun atas Islam yang kita dapat. Jangan pernah kita karena medsos, karena bacaan, karena film yang kita tonton, ada sebiji zarah pun yang terlintas dalam hati kita tentang keraguan berislam. Sudah final. Kalau kita masih merasa terus cemas, terus was-was dalam menjalankan Islam ini, maka
Syarat yang kedua adalah kita harus senantiasa meningkatkan kompetensi kita terhadap Islam, yaitu dengan bersyukur. Bersyukur adalah kalimat aktif, kalimat proaktif, mencari tahu kenapa Allah melarang ini, kenapa Allah melarang itu, dan itu adanya di Al-Quran. Jangan mencari tahu di koran, jangan mencari tahu di medsos. Semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah SWT. Al-Quran itu hidup. Dulu Profesor Hidayat ya yang menyatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan tidak mengerti makna Al-Quran, itu Al-Quran bisa masuk ke dalam roh kita, dalam jiwa kita, dan dia menjaga kita. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, ketika dia sesat, Al-Quran akan memanggil kembali dia kepada jalan kebenaran. Ayo kita sama-sama membiasakan anak-anak kita untuk membaca Quran. Meskipun dia belum memahaminya, baca saja. Karena bacaan hidup itu dalam jiwa anak-anak. Kita kalau bisa ya, berdasarkan dari diskusi-diskusi dengan Ustadz, 1 lembar saja. Sehari anak-anak kita bisa membaca Quran. Dan itu akan sangat berguna sebagai tabungan masa depan. Tabungan masa depan itu, uang yang 1 miliar kita siapkan sebagai deposito buat anak, tidak ada gunanya. Rumah yang kita siapkan sejak dia usia 5 tahun, semuanya tidak akan berguna kalau dia tidak punya iman di dalam dadanya. Dan kita diserukan adalah iman, karena rezeki, jodoh, semuanya adalah Allah yang mengaturnya. Kita mempersiapkan, tiba-tiba hilang. Kita menjaganya, tiba-tiba dia tidak menggunakan. Kita sudah beli rumah di Indonesia, dia pengennya tinggal di luar negeri. Bekal di luar negeri ya imannya. Kalau imannya tidak kuat yang kita ajarkan, dia akan terpuruk. Kalau dia terpuruk, maka yang ditanya pertama kali oleh Allah satu hari adalah, apa yang telah dilakukan orang tuamu sehingga engkau melupakan Tuhanmu? Ikhlas, khatib mengartikan adalah sistem keyakinan pada hati manusia yang sistemik. Memiliki 3 komponen penting: kesadaran diri dan Allah sebagai Maha Pencipta secara hakul yakin. Tidak ada keraguan. Hakul yakin tidak lagi bermain pada lisan, tidak lagi bermain panca indera, tapi dia terpatri pada hati. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa engkau yakin kepada sesuatu itu. Karena hatinya ya berbicara. Yang kemudian adalah nilai keimanan atau ketauhidan yang kuat dalam diri kita. Dan ini harus belajar. Tidak ada ketauhidan akan bertambah kalau kita tidak pernah membaca hadis, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membaca tentang sirah Nabi, tidak pernah membaca sejarah perjuangan para sahabat. Itu akan menguatkan ketauhidan kita. Yuk mari kita sama-sama, kalau membaca tentang sirah Nabi di rumah, baca dengan suara yang keras sehingga anak-anak kita mendengar ketika dia sambil bermain. Dan itu sangat bagus, terutama misalnya buat anak-anak yang auditori. Apa yang dia dengar itu tertangkap dan terpatri, yang mungkin bermanfaatnya di 5 tahun, di 10 tahun, di 20 tahun ke depan. Tidak akan ada yang sia-sia. Semua ajaran kita berikan, Allah yang meneguhkan ke dalam hatinya. Ya, ilmu itu adalah pancaran cahaya Allah. Sedangkan puzzle-puzzle ilmu itu pengetahuan yang diberikan oleh orang tua, kemudian disatukan oleh Allah, dikukuhkan ke dalam hati sanubari sang anak. Yang kedua, Bapak sekalian jamaah MRD ya rahimakumullah. Yang kedua adalah menumbuhkan pengetahuan kita tentang Islam. Biasanya orang Islam lupa belajar tentang Islam, sehingga yang hebat orang-orang mu'alaf. Orang mu'alaf, begitu dia berislam, dia tidak henti-hentinya baca Quran. Coba perhatikan. Sekarang ini terkadang kalau kita bisa malu-malu kali ya, yang menghambat, yang menjelaskan, yang mengislamkan banyak orang, itu adalah banyak para mu'alaf. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita, pengetahuan kita tentang Islam sebatas yang diberikan oleh orang tua kita pada saat kecil, mengaji di surau dan sebagainya. Kita tidak memperdalam pengetahuan tersebut. Yang kedua adalah keterampilan dalam berislam. Islam juga mengajarkan keterampilan berbicara, keterampilan menyampaikan secara bilhaq, keterampilan dalam
berpidato, keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, itulah skill. Kalau itu kita terapkan, insya Allah bahwa istiqomah kita kepada Islam ini akan terus terjaga. Dan yang kedua adalah juga sikap berislam kita, yaitu membangun perilaku kita yang baik. Nggak usah malu kalau kita orang Islam bertemu dengan saudara, berilah salam, ya berikan salam. Tidak usah ditambah-tambah dengan embel-embel lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang sudah sangat sempurna. Tidak perlu ada tambah-tambahan yang kemudian tercemar, menjadi sebelanga susu yang tercemar dengan titik nila. Karena kita tambah-tambahkan, agama tidak boleh ditambah-tambahkan, sudah sempurna disampaikan oleh Allah melalui ajaran Rasulullah. Syukur, khotib mengartikanlah kompetensi manusia yang terus harus dilatih untuk semakin kompeten dan bertumbuh, membesar, memanjang, dan membuat kita tambah-tambah meningkat ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 12 berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmah anisyukurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallahu ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur kepada Allah maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji, tidak membutuhkan pujian-pujian dari manusia. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, adalah mengembangkan perilaku seorang muslim, mencari tempat yang bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kunci dari ini adalah semua kehidupan yang kita jalani adalah bersabar dan kuatkan kesabaran kita. Ini seperti yang termaktub dalam Ali Imran ayat 200. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua Allah kuatkan iman kita, Allah tumbuhkan rasa syukur, dan Allah jadikan hidup kita penuh manfaat dengan perilaku seorang muslim. Barakallah fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, adapun orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, yang memberi dengan ikhlas, mengembangkan diri dengan syukur, dan senantiasa membangun kepribadian baik dengan kesabaran, maka Allah akan mengilhamkan kepadanya jiwa yang baik, jiwa atau jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mari pada akhir khutbah ini kita sama-sama berdoa kepada Allah.
semoga dengan perantara ini kita menjadi hamba-hambanya yang terjaga istiqomah kita pada Islam dan terus pada jalan ini, dan kita mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami, keangkuhan kami, kebodohan kami, ketidaktaatan kami kepadamu. Ampunkanlah dengan keampunan yang Engkau berkahi dan menyelamatkan kami dari siksa api neraka-Mu. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi rahmat. Ya Allah, lindungilah saudara-saudari kami di Palestina dengan perlindungan-Mu yang paling aman. Jadikan perjuangan mereka perjuangan yang Engkau berkahi. Mereka yang meninggal masukkan dalam barisan mujahid. Mereka yang masih hidup, jagalah fisik, jiwa, dan iman mereka dengan penjagaan dan saf yang rapi, yang menggetarkan hati musuh-musuh memusuhi mereka dan agama-Mu. Selamatkanlah saudara-saudara kami kaum mukminin yang tertindas di Palestina dan di setiap tempat yang lain. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami para mujahidin fisabilillah atas para musuh-musuh mereka. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa aqimis salata inna salata wal fasai wal munkar wal bar la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis salat.